Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3486. Dalam hatinya, dia sebenarnya tahu betul bahwa menikahi Aman Ramovich seharusnya menjadi solusi terbaik sekarang. Memikirkan hal ini, dia memandang Charlie, tertawa sedih, dan berkata, "Sejak ayahku meninggal, sejak aku dicopot dari tahta, aku telah kehilangan segalanya untuk bergantung pada keluarga kerajaan. Seorang anggota keluarga kerajaan tanpa ketergantungan dalam keluarga, direduksi menjadi tawar-menawar yang dapat diambil keluarga kapan saja dan di mana saja dengan imbalan manfaat. Jadi, bagi saya, untuk benar-benar menyelesaikan situasi ini karena tidak memiliki siapapun untuk diandalkan dan berada di bawah belas kasihan orang lain, saya harus terlebih dahulu menemukan objek kuat yang dapat saya andalkan." Berbicara di sini, Helena tiba-tiba menutup mulutnya. Selebihnya, dia tidak cukup baik untuk diucapkan di depan Charlie dan juga keluarga Wade. Karena, awalnya, keluarga Wade dianggap sebagai objek yang baik untuk diandalkan, tetapi sekarang bencana keluarga datang, saya khawatir sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Karena itu, jika dia ingin mengubah nasibnya, satu-satunya cara adalah menemukan ketergantungan baru. Hanya dengan cara ini, adalah mungkin untuk mendapatkan ibu kembali dari tangan Olivia. Amaranovich, saya khawatir, adalah pilihan terbaik saat ini. Pada saat ini, Charlie juga melihat apa yang dia pikirkan di dalam, tersenyum main-main, dan bertanya padanya, "Kamu pikir keluarga Wade saat ini tidak memiliki cara untuk kamu andalkan, jadi kamu hanya bisa dipaksa untuk memilih Amaranovich itu, kan?" Helena menatap Charlie dengan sangat malu, dan meskipun matanya terus menghindar, tapi sekali lagi setiap kali menghindar, dia menatapnya lagi dengan mata merah besar itu. Sesaat kemudian, dia tersedak, "Aku tahu, aku membuat keputusan ini, kamu pasti akan memandang rendah aku. Tapi aku tidak bisa mengabaikan kehidupan ibuku, dia adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini." Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, "Saya khawatir. Saya khawatir saya hanya bisa memilih untuk pergi ke St. Petersburg dengan cara ini." Mendengar ini, gadis Cina itu merasa lega dan buru-buru berbicara, "Putri Helena, pergi ke Sankt Petersburg bukanlah hal yang buruk. Saya percaya Anda akan dapat unggul dan mendapatkan kembali hidup Anda dengan bantuan Aman Ramovich." Helena tertawa sedih, lalu mengangkat kepalanya, menatap Charlie, dan berkata dengan rasa terima kasih yang luar biasa, "Charlie, terima kasih. Atas kebaikanmu padaku, aku akan mengingatnya selama sisa hidupku. Hanya saja, saya minta maaf karena pilihan saya berikutnya mungkin membuat Anda kecewa tentang kepribadian saya harap Anda dapat memahami saya." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam pada Charlie. Kemudian, dia menoleh untuk melihat gadis Cina dan berbicara, "Aku akan pergi denganmu." Charlie tidak mengatakan apa-apa, hanya mata untuk melihat Helena berbalik saat air mata pecah. Hati tiba-tiba memikirkan sesuatu, berbicara, berhenti. Helena memunggungi Charlie dan menghentikan sosoknya, lalu dia mengeringkan air matanya, menoleh untuk menatapnya, dan bertanya dengan hormat, "Tuan Wade, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan kepada saya?" Charlie tersenyum ringan dan bertanya padanya, "Helena, daripada pergi ke St. Petersburg dan menikahi pria yang lebih tua dari ayahmu, mengapa kamu tidak mencoba kembali ke Eropa Utara dan mengambil kembali warisan tahta yang semula milikmu?" Bab 3487. Kata-kata Charlie sedemikian rupa sehingga semua orang di tempat kejadian, termasuk Helena, sangat terkejut. Orang-orang sudah menebak, apa kata-kata Charlie? Apakah ini tipikal seni perang di atas kertas, melamun? Itu terlalu omong kosong. Kan? Perasaan ini seperti seseorang bertanya kepada orang lain, berkata, "Selesai, ketua ingin memecat saya. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Akibatnya, orang ini tiba-tiba mendapat hukuman, Anda takut rambut ayam, Anda langsung menggantikannya sebagai ketua, dan kemudian memecatnya. Sepintas tampaknya sangat masuk akal, tetapi sebenarnya, itu omong kosong. Jadi, proposal Charlie ini, di mata orang lain, hanyalah keterlaluan ibunya untuk membuka pintu, keterlaluan ke rumah. Tapi Helena tidak merasa keterlaluan. Sepasang mata birunya menatap mati pada Charlie, beberapa gugup bertanya, "Wade. Tuan Wade, apakah Anda punya cara bagi saya untuk kembali mewarisi tahta?"
Charlie mengangguk dan berkata, tentu saja aku punya cara, itu tergantung pada apakah kamu menginginkannya atau tidak, serta apakah aku ingin memberikannya atau tidak. Helena berseru hampir tanpa berpikir sedikit pun, aku mau. Aku memimpikannya. Setelah mengatakan itu, dia segera mengambil beberapa langkah cepat dan kembali ke Charlie, berlutut di tanah dengan poof dan memohon. Bapak. Wade, jika Anda dapat membantu saya mengambil kembali tahta, saya akan mengorbankan segalanya untuk membalas kebaikan Anda, bahkan jika itu berarti membiarkan keluarga kerajaan saya mendapat manfaat. Untuk Helena, dia sekarang dipaksa ke situasi putus asa oleh Olivia. Dalam situasi ini, dia sendiri terisolasi dan hanya punya satu pilihan, yaitu melepaskan semua perlawanan dan mematuhi pengaturan Olivia. Adapun untuk melawan, itu adalah kemewahan yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Tapi sekarang, Charlie memberinya kesempatan untuk melawan. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan kembali hak untuk mewarisi tahta, maka semua kepasifan dan kesengsaraan dia dan ibunya akan hilang. Itu, bagi Helena, sudah cukup. Jika dia bisa duduk di atas tahta dan membuat Olivia membayar harganya, maka itu akan menjadi sempurna. Adapun kepentingan kerajaan di masa depan, itu bukan apa-apa baginya. Jika Charlie memiliki kebutuhan, dia bahkan bersedia menyumbangkan semua kepentingan kerajaan juga dengan cara apapun. Apalagi dia sekarang penuh dengan kebencian pada Olivia, hanya untuk balas dendam, dia juga rela menyetujui semua syarat. Charlie melihat Helena sangat senang, dan mengangguk dengan ekspresi sedikit puas. Dia pasti bisa membantunya mendapatkan kembali tahta, tetapi dia tidak akan melakukan hal yang baik untuk apapun. Kecuali Helena, setelah merebut kembali tahta, dapat bekerja sama dengan baik dengan kebutuhan masa depannya menggunakan keluarga kerajaan Nordik. Meskipun keluarga kerajaan Nordik tidak memiliki banyak uang, tetapi status bangsawan mereka, di Eropa juga mata uang keras. Setelah menjadi kepala keluarga Wade, dia harus membawa keluarga Wade ke dunia, dan Eropa secara alami merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah bisnis. Bab 3488. Jika dia bisa memiliki kehadiran keluarga kerajaan ini di belakangnya, itu akan sangat bermanfaat bagi masa depannya untuk terjun ke Eropa. Jadi, dia menatap Helena dan berkata dengan ringan, ingat apa yang kamu katakan hari ini? Setelah kamu menjadi Ratu Nordik di masa depan, jangan lupakan janjimu hari ini, jika tidak, jika aku bisa mendorongmu ke atas, dan aku bisa menarikmu ke bawah. Helena segera mengangguk berat, mengangkat tangan kanannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya, Helena Iliad, bersumpah kepada Tuhan bahwa jika Tuan Wade dapat membantu saya mengambil kembali tahta, saya akan mematuhi perintah Tuan Wade dalam hidup ini dan tidak pernah melanggar perintah saya. Sumpah! Bagus. Charlie mengangguk puas dan membuka mulutnya untuk bertanya, berapa lama nenekmu harus hidup? Helena berkata, ibuku baru saja memberitahuku bahwa nenek mungkin bisa bertahan beberapa hari hingga 1 bulan. Charlie tersenyum tipis, kalau begitu jangan terburu-buru, kamu harus kembali ke hotel untuk beristirahat hari ini. Besok kamu diundang untuk datang mengunjungi upacara leluhur keluarga Wade, dan setelah upacara leluhur selesai, kamu akan dikirim kembali ke Eropa Utara. Kemudian, Charlie berkata kepada Zongquan, kakek, beritahu Concorde agar siap lepas landas besok sore, dan bawa Helena kembali ke Eropa Utara setelah upacara leluhur selesai. Keputusan Charlie membuat Zongquan, yang sangat protektif terhadap Charlie hari ini dan bahkan memberinya wewenang untuk bertanggung jawab penuh atas semua urusan keluarga Wade untuk saat ini, bingung. Mengirim Helena kembali ke Eropa Utara saat ini? Bukankah ini meminta masalah? Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, apa yang pada akhirnya dia ingin lakukan. Urusan keluarga ini belum diselesaikan, mengapa dia masih memikirkan keluarga kerajaan Eropa Utara untuk pergi? Apakah dia benar-benar berpikir untuk pergi ke Eropa Utara untuk membantu Helena mengambil kembali suksesi tahta? Anggota keluarga Wade lainnya juga bingung. Apa H32? Tapi mereka tidak tahu apakah mereka akan mati atau hidup besok, dan dia tidak malu mengatakan bahwa mereka akan mengurus urusan Nordik. Zongquan dengan canggung batuk 2 kali dan bertanya kepada Charlie, Charlie, besok masalah Wadrest, masih belum tahu apakah itu bisa diselesaikan dengan sukses. Jika lagi karena masalah Helena menyinggung keluarga kerajaan Nordik, itu sedikit lebih dari kerugian. Charlie dengan lembut berkata, jangan khawatir,
lakukan saja seperti yang saya perintahkan. Andrew juga lepas landas pada saat ini. Charlie, apakah menurutmu dengan mengatur pesawat dan mengirim Helena kembali, dia akan secara otomatis mendapatkan hak untuk mewarisi tahta? Jika kamu mengirimnya kembali seperti ini, itu hanya akan menjadi domba ke dalam mulut harimau. Helena juga berkata dengan gugup, Tuan Wade. Olivia telah dengan jelas memperingatkan saya bahwa saya tidak diizinkan untuk kembali ke Eropa Utara. Jika saya kembali dengan terburu-buru, dia pasti akan mengendalikan saya. Charlie berkata dengan lembut, yang diperlukan hanyalah kamu melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa kamu dapat bertemu dengan nenekmu secara pribadi sebelum dikendalikan olehnya. Jika kamu bahkan tidak dapat melakukan ini, maka aku tidak dapat membantumu. Helena berkata dengan sedikit kebingungan, menemukan cara untuk menemui nenek seharusnya bukan masalah besar, tapi melihat nenek akan menyelesaikan segalanya? Charlie mengangguk, itu benar, selama kamu bisa melihatnya, tahta harus menjadi milikmu. Helena merasa tidak bisa dimengerti, tetapi melihat kata-kata Charlie, hatinya kurang lebih percaya beberapa hal. Jadi, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas, Oke Tuan Wade. Semuanya atas perintah Anda. Charlie melihat waktu dan berkata kepada Orvel dan Isaac, kedua wanita ini, kalian awasi mereka terlebih dahulu. Orvel berkata begitu saja, Tuan Wade jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Charlie mengangguk dan berkata kepada Leon, Butler Leon, antarkan aku kembali ke rumahku, dan kirim Helena kembali ke hotel. Oke. Leon mengangguk, dia berkata, Tuan Muda tunggu sebentar, saya akan pergi menyiapkan mobil. Zhongquan melihat bahwa Charlie tidak bisa lagi menahan diri, jadi dia berbicara, kalian semua mengikuti saya untuk melihat Charlie keluar. Ketika lelaki tua itu memberitahu, anggota keluarga Wade tidak berani menentang dan hanya bisa mengikutinya, mengirim Charlie dan Helena ke gerbang. Leon memarkir mobil di gerbang, mengambil inisiatif untuk membuka pintu, dan berkata kepada Charlie, Tuan Muda, silakan masuk. Charlie membiarkan Helena masuk ke mobil terlebih dahulu, dan kemudian dia akan duduk sendiri ketika Zhongquan maju ke depan. Dia meraih tangan Charlie, dan bertanya dengan suara rendah, Charlie, kamu mengatakan yang sebenarnya kepada kakek, seberapa yakin kamu tentang acara besok? Charlie tersenyum tipis dan berkata ringan, setengah. Setengah? Ekspresi Zhongguan sedikit kecewa, tetapi masih tersenyum enggan dan berkata, setengah tidak buruk. Charlie mengangguk dan berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Oke. Zhongguan sibuk berkata, luangkan waktumu di jalan, sampai jumpa besok pagi di Gunung Waderest. Oke, sampai jumpa besok. Bab 3489. Charlie masuk ke mobil, ekspresi keluarga Wade semuanya sangat acak-acakan, bahkan Zhongquan juga merasa khawatir. Tapi Charlie, yang sedang duduk di dalam mobil, memiliki ekspresi bingung. Dia sama sekali tidak khawatir tentang hari esok. Sebaliknya, dia memiliki kegembiraan yang samar-samar di dalam hatinya, dan bahkan sedikit ketidaksabaran. Karena, dia ingin naik ke puncak keluarga Wade, hanya melewatkan langkah terakhir, dan langkah terakhir ini, adalah Joseph sendiri. Leon pergi dan menurunkan Helena di Hotel Shangri-La terlebih dahulu. Mobil berhenti di pintu masuk, dan Charlie berbicara, Helena, kembalilah dan istirahatlah dengan baik, besok pagi pukul 6, aku akan meminta butler Leon untuk mengatur mobil untuk menjemputmu. Oke. Helena mengangguk dengan lembut dan berkata, Tuan Wade, Anda juga memiliki istirahat yang baik hari ini, lagi pula, ada hal penting besok. Charlie tersenyum tipis dan berkata, aku tahu, panggil pembantu rumah tangga Leon jika kamu butuh sesuatu. Baik, Tuan Wade. Helena mengangguk dengan hormat dan berkata, jika kamu tidak punya apa-apa lagi, aku akan turun dulu. Baik. Melihat Helena turun dan memasuki hotel, Charlie berkata kepada Leon, ayo pergi. Baik Tuan Muda. Leon mengendarai mobil keluar dari hotel dan bertanya dengan hormat, Tuan Muda, seberapa yakin Anda tentang besok? Charlie dengan lembut berkata, sangat yakin. Leon sedikit terkejut, sedikit terpana, tetapi dengan cepat pulih seperti biasa dan bertanya dengan bingung, lalu mengapa kamu memberitahu tuannya bahwa kamu hanya setengah yakin? Charlie tertawa, aku tidak bisa membiarkan dia tidur terlalu nyenyak malam ini, aku juga tidak bisa membiarkan keluarga Wade yang lain tidur terlalu nyenyak.
Berbicara tentang ini, dia bersenandung ringan dan berkata, saya harus membuat mereka semua gelisah dan berputar-putar, sehingga mereka dapat menghabiskan malam terlama, tergelap, dan paling tak terlupakan dalam hidup mereka. Baru kemudian, besok, ketika aku memecahkan Joseph, mereka akan benar-benar tahu bagaimana rasanya hidup setelah perampokan. Ketika Leon mendengar ini, dia pertama kali membeku, lalu dia tidak bisa menahan senyum sedikit dan berkata, maka sepertinya malam ini, aku akan bisa tidur nyenyak. Sudut mulut Charlie naik sedikit dan tersenyum, tidur nyenyak, jangan biarkan anggota keluarga Wade lainnya tahu. Bab 3490. Leon tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi, Tuan Muda, masalah membantu Helena merebut kembali tahta, apakah Anda serius? Ya. Charlie mengangguk dan berkata, membantunya mengambil kembali tahta benar-benar terlalu mudah, paling-paling. Hanya setengah pil permajaan sudah cukup untuk membuat neneknya rela menyerahkan tahta kepadanya. Mengatakan itu, Charlie meratap, untuk seorang wanita tua yang hampir mati sekali, begitu dia bisa hidup kembali, apa Olivia, yang mulia, semuanya adalah awan mengambang. Tidak ada yang membuat mereka lebih gila daripada bisa membuka mata mereka lagi dan melihat dunia. Leon tahu lebih banyak tentang Charlie daripada semua orang di keluarga Wade. Dia telah mendengar hal-hal seperti pil permajaan. Mendengar solusi Charlie, dia meletakkan hatinya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Muda, pil permajaan bernilai banyak uang, dan Anda dan Helena tidak terkait, mengapa Anda begitu merawatnya? Charlie melihat keluar jendela dan berkata dengan acuh tak acuh, bisnis keluarga Wade di negara ini, hampir mencapai ekstrim, hal alami berikutnya adalah berkembang di luar negeri. Dan grup pelayaran laut yang saya bekerja sama dengan Ziu, juga membutuhkan sumber daya dan hubungan di Eropa. Jika Helena mewarisi tahta, kita akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah di Eropa, di masa depan. Dia berkata, dan Anda juga tahu bahwa ada lebih banyak negara dengan monarki konstitusional di Eropa dan keluarga kerajaan ini yang telah kehilangan kekuasaan mereka suka berkerumun untuk kehangatan dan menemukan rasa keberadaan. Leon segera mengangguk dan berkata, Tuan Muda berpandangan jauh ke depan, keluarga Wade masa depan di tangan Anda, pasti akan dapat berkembang. Charlie tersenyum ringan dan mengingat sesuatu, jadi dia bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, Butler Leon, ayah Joseph, Arthur itu, juga anggota aliansi anti-Wade saat itu, kan? Lebih dari sekedar anggota. Leon berkata, Arthur didukung oleh ZNN, dan dia mematuhi kata-kata ZNN, jadi dia jelas merupakan tulang punggung aliansi anti-Wade. Jadi begitulah. Charlie berkata sambil tersenyum, kalau begitu, Joseph, seharusnya sangat menghormati ZNN, kan? Leon berkata, secara teoritis memang seharusnya seperti itu, bagaimanapun juga, ZNN adalah dermawan dari keluargawan saat itu, tanpa dukungannya, Arthur bahkan tidak akan menjadi kentut di Eastcliff. Charlie mengangguk, memukul bibirnya dengan wajah main-main, dan berkata, itu menarik, besok setelah Joseph naik ke Gunung Wadrest, jika dia melihat ZNN di tanganku, aku bertanya-tanya bagaimana perasaannya. Leon tersenyum tipis dan berkata, sepertinya Tuan Muda sudah mengambil keputusan. Charlie tertawa ringan dan berkata, Butler Leon mungkin tidak tahu bahwa komandan tertinggi Front Cataclysmic di Suriah sekarang juga dikurung dengan ZNN. Hal pertama besok pagi, saya akan membawanya bersama saya ke Wadrest, sehingga Joseph juga akan tahu kejutan apa yang saya miliki untuknya. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menginstruksikan, pengurus rumah tangga Leon, jangan pergi ke rumahku dulu, kamu bawa aku ke tempat lain. 20 menit kemudian, sebuah rumah pertanian di pinggiran Eastcliff. Leon baru saja mengemudikan mobil ke pintu masuk ketika pintu besi rumah pertanian dibuka dari dalam. Luther He, dengan dua pemuda dari keluarga He, diantar dengan cepat, dan ketika dia melihat Charlie keluar dari mobil, dia berkata dengan hormat, Emer menyeberang. Charlie sedikit mengangguk dan bertanya kepadanya, kedua orang itu, bagaimana kondisi mereka? Luther berkata, beberapa orang mengamati mereka, dan ada beberapa orang yang menonton ketika mereka pergi ke toilet, jadi tidak ada yang salah. Charlie tersenyum tipis dan berkata, ayo, bawa aku melihatnya. Luther mengangguk, menunjukkan tubuhnya, membuat isyarat undangan, dan dengan hormat berkata, Tuan. Tolong dong.
Charlie menoleh ke Leon dan berkata, "Pembantu rumah tangga Leon, mari kita bertemu seorang kenalan lama bersama." Leon sibuk berkata, "Ya Tuan Muda." Mendiang anggota keluarga He berjalan cepat di depan dan membawa Charlie dan Leon ke ruang barat rumah pertanian. Di sebuah ruangan berukuran kurang dari 20 meter persegi, 7 atau 8 anggota keluarga He membentuk lingkaran, dan di dalam lingkaran itu ada 2 pria yang diikat ke kursi dan kepalanya ditutup dengan tas kain hitam. Charlie melihat situasi ini, berpikir dalam hatinya, seikat ZNN adil, Walter Chen sekarang lebih patuh daripada seekor anjing, tidak perlu terlalu jauh. Namun, keluarga He serius dan bertanggung jawab. Mereka secara alami tidak dapat mengatakan hal seperti itu, agar tidak mematahkan semangat keluarga He. Jadi, Charlie kemudian langsung di tangan, kepala 2 orang ditutupi dengan tas kain hitam robek. Pada titik ini, lihat mulut ZNN dan Walter, yang diisi dengan handuk. ZNN mendongak dan melihat Charlie, mata dan ekspresinya segera menjadi sedikit gugup dan takut. Charlie melihatnya sangat gugup. Jadi dia mengambil handuk dari mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Hei Tuan Su, jangan takut, saya baru saja datang untuk melihat Anda. Omong-omong, ada kabar baik untuk diberitahukan kepada Anda." ZNN mendengar ini bahkan lebih gugup, mau tidak mau bertanya, Kamu punya kabar baik apa?" Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, "Emersu tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang organisasi Cataclysmic Front?" ZNN mengerutkan kening, tertekan, dan berkata, "Tentu saja saya tahu Front Cataclysmic. Anda membiarkan saya tinggal di Suriah begitu lama, ada perang siang dan malam, bukankah orang-orang Front Cataclysmic melawan Hamid?" "Benar." Charlie mengangguk dan tertawa, untuk mengatakan bahwa Anda mungkin tidak percaya. Kepala front ini, juga kenalan lama Anda,